Perkenalkan, nama saya Donatris Martina Nakamolastan, mahasiswa kedokteran Universitas Sugio Pranoto dengan NIM 25P1005 akan menjelaskan sedikit mengenai artikel dengan judul Bagaimana Faktor Budaya Mempengaruhi Interaksi Mahasiswa Kedokteran dengan Umpan Balik Praktik Klinis menggunakan studi kualitatif terhadap mahasiswa yang beragam etnis di 3 kampus lintas benua. Simak penjelasannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman bagaimana faktor budaya, identitas profesional, dan lingkungan sosial memengaruhi pengalaman mahasiswa kedokteran dalam menerima umpan balik klinis. Dalam pendidikan kedokteran internasional yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan nasional, umpan balik sering kali disampaikan dalam konteks hierarkis dan gaya komunikasi yang keras. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses pembelajaran, terutama terkait respons emosional dan adaptasi mahasiswa terhadap suatu kritik. Artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana norma budaya, gender, dan pengalaman awal kehidupan membentuk persepsi dan respons mahasiswa terhadap suatu umpan balik, serta bagaimana hubungan dengan supervisor atau dosen dan rekan sejawat mempengaruhi pengalaman belajar mereka. Artikel ini merupakan laporan studi kualitatif yang melibatkan 57 mahasiswa kedokteran dari 3 kampus internasional, yaitu Irlandia, Bahrain, dan Malaysia. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik berbasis template analisis dengan kerangka teori dimensi budaya Hofstede dan Figure Worlds. Adapun beberapa temuan dari artikel tersebut, yang pertama, budaya hierarki dan gaya umpan balik yang keras merupakan norma utama dalam pendidikan kedokteran internasional yang sering dianggap sebagai bagian dari ritual peralihan profesi. Yang kedua, mahasiswa dari latar belakang budaya tertentu menormalisasikan kritik kasar, namun respons emosional terhadap umpan balik ini berbeda berdasarkan gender. Mahasiswa perempuan cenderung merasakan beban emosional dan penghinaan, sementara mahasiswa laki-laki lebih melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang ketiga, identitas nasional atau etnis tidak secara signifikan mempengaruhi pengalaman umpan balik, melainkan pengalaman awal kehidupan dan lingkungan sosial yang membentuk norma dan identitas mahasiswa. Yang keempat, artikel ini menekankan perlunya pendekatan umpan balik yang lebih dialogis, sensitif gender, dan mengurangi jarak kekuasaan agar proses pembelajaran menjadi lebih inklusif dan bermakna bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti pentingnya konteks budaya dan faktor sosial dalam praktik umpan balik pendidikan kedokteran internasional, serta perlunya pengembangan strategi yang lebih adaptif dan suportif untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Artikel ini memiliki kualitas yang baik dari segi metodologi dan konteks penelitian. Artikel ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi terstruktur terhadap 57 mahasiswa dari 3 kampus transnasional yang memberikan kedalaman data dan memungkinkan eksplorasi nuansa pengalaman umpan balik dalam konteks budaya yang berbeda. Analisis template yang digunakan juga didukung oleh teori budaya Hofstede dan konsep Figure Worlds. Ini memperkaya interpretasi hasil dan memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami dinamika identitas dan budaya dalam pendidikan kedokteran internasional. Namun, artikel ini menunjukkan keterbatasan dalam penerapan teori Hofstede yang dianggap memberikan nilai penjelasan yang terbatas, mengingat kompleksitas pengalaman individu yang lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup awal dan struktur hierarkis daripada identitas nasional semata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori budaya dapat membantu memahami konteks makro, pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap pengalaman personal dan gender diperlukan untuk menangkap realitas pembelajaran secara lebih akurat.
Dari segi konteks, artikel ini relevan dan penting karena mengangkat isu umpan balik dalam pendidikan kedokteran internasional yang semakin berkembang, sekaligus menyoroti resiko homogenisasi norma pendidikan global yang mungkin mengabaikan keragaman budaya dan pengalaman lokal. Penelitian ini juga mengkritisi dominasi suara Barat dalam literatur pendidikan profesi kesehatan dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam praktik umpan balik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu menegaskan bahwa pengalaman mahasiswa kedokteran dalam menerima umpan balik klinis sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, pengalaman awal kehidupan, dan struktur hierarki dalam lingkungan pendidikan kedokteran internasional. Meskipun identitas nasional atau etnis tidak menjadi faktor utama, norma budaya yang menormalisasi kritik keras dan hierarki tetap dominan dalam praktik umpan balik. Respons mahasiswa terhadap umpan balik ini juga dipengaruhi oleh faktor gender, di mana mahasiswa perempuan cenderung mengalami beban emosional lebih besar dibandingkan mahasiswa laki-laki. Hubungan yang kuat dan berbasis kepercayaan, serta interaksi kolaboratif dengan sesama mahasiswa dapat menciptakan ruang dialog yang lebih suportif dan setara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran klinis. Pesan yang dapat kita ambil dari artikel ini yaitu fakultas dan institusi pendidikan kedokteran internasional perlu mengembangkan pendidikan umpan balik yang lebih dialogis, inklusif, dan sensitif terhadap perbedaan gender dan budaya agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan adil bagi semua mahasiswa, serta membangun praktik umpan balik yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan profesional mahasiswa.